Sugar Glider. Nah, kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana caranya memandikan sugar glider kesayangan kalian. Nah, kan ada beberapa penghobi sugar glider dari kemarin juga banyak yang merequest ke aku, Kak, sharingin dong cara mandiin sugar glider, bagaimana caranya. Nah, kesempatan kali ini aku ada membuat video. Nah, kebetulan kemarin ini aku lagi ada mandiin sugar glider aku menggunakan air, pakai sampo juga. Nah, nanti kalian bisa ikutin cara-cara aku seperti apa, ikutin aja tutorialnya, itu mudah banget kok. Jadi semua orang bisa coba sih. Jadi semuanya bersihin sugar glider itu nggak hanya dilap tisu basah aja, tapi semuanya sugar glider itu boleh kok untuk dimandiin air. Tapi ingat ya, airnya itu harus menggunakan air hangat ya. Jadi jangan pakai air dingin, takut nggak tahu sih ya sugar glider bisa sakit apa enggak. Tapi mending lebih baik sih air hangat, karena satu mengurangi dia juga kaget. Jadi dia biar kayak menyamai suhu tubuhnya dia juga kan. Jadi pakai air hangat aja lebih enak juga. Nah terus untuk Joy yang masih kecil, paling nggak sih minimal 1,5 bulan lah ya, atau 2 bulan. Nah di bawah itu aku nggak rekomen untuk dimandiin air ya, takutnya mungkin sakit atau mungkin kekebalan tubuhnya juga masih kurang. Jadi lebih baik kalau emang mau dibersihin pakai lap tisu basah aja. Nah ini segini udah 1,5 bulan, ini boleh dimandiin kok pakai air. Ya tapi kalau mandiin sugar glider itu gak usah terlalu lama, jadi bentar aja, yang penting udah semua udah diusapin, yang penting udah rata, udah bersih, udah langsung dibilas aja. Jadi aku mau kasih tahu bahan apa aja yang, bukan bahan sih ya, jadi persiapan apa aja sih untuk mandiin, mudah banget. Jadi gini, siapkan wadah seperti kontainer yang nggak dipakai atau ember, tapi ingat yang berumpu, yang embernya itu harus yang tinggi ya, jadi jangan yang pendek. Karena kenapa, sugar glider itu pintar sekali untuk lompat, jadi harus yang tinggi, jadi biar dia nggak lompat-lompat keluar. Oke, itu satu. Siapin ember atau kontainer yang tinggi, itu siapin sebanyak 2. Jadi satu untuk yang nanti kayak bilasan kotor, yang nanti bakal kayak ada sabun, samponya. Nah satu lagi ini untuk yang air bersih. Nah seperti itu. Jadi nanti jangan lupa siap, kalau misalnya emang yang nggak punya air panas, bisa dimasak dulu ya. Jadi harus disiapin semuanya dulu. Jadi udah siap, tadi ntar pada saat memandikan tinggal gampang, ntar tinggal dicampur aja begitu. Nanti gimana caranya bisa dinonton aja video aku, nanti dilihat ya. Nah ini SG yang lagi dimandiin tuh. Jadi biar nggak kabur, nih triknya ekornya dipegang gini ya. Nah jadi gini, terus diusap-usap aja. Nah gini. Nah hati-hati kalau SG-nya yang tipenya agak galak. Kalau agak galak sih nggak usah yang sampai gimana, yang penting badannya bersih aja. Nih gini. Nah tangan. Gak mandi nggak usah terlalu lama ya, yang penting bersih. Ntar setelah itu masukin sini. Ini airnya udah air anget. Jadi kalau mandiin SG jangan lupa airnya harus anget ya, jangan pakai air dingin. Karena biar dia nggak kaget juga. Tuh. Ini karena udah terbiasa mandi sih dia anteng sih tuh kayak gitu. Ini dibiarin aja sini. Kalau dia lompat nggak apa-apa, nanti diambil lagi. Tuh. Nah ini aku juga ada siapin air panas. Nah jadi disiapin aja air yang udah mendidih. Nah ini airnya yang udah dicampur. Kalau yang ini udah dicampur sama air biasa sama air panas. Nah nanti siapin juga kayak gini. Ini untuk ini bak untuk ember, tapi yang penting tinggi ya. Ini udah diisi sama air hangat juga, tapi yang nggak ada sabun. Nah ini udah ada sabun. Nah nanti caranya gimana? Ini kan pertama SG masukin ke dalam. Nah ini yang penting airnya jangan sampai lewatin kepala ya. Nih kayak gini. Ini kan sampai seleher. Nah kira-kira segitu, jangan terlalu tinggi, nanti kayak kelelep lagi dianya. Nah jadi ini udah dimasukin air hangat, siapin aja. Nah nanti ini kan pegang begini caranya. Nah nanti ini aku ada siapin ini. Kalau ini aku pakai sampo yang fleksibel sih, untuk hewan aja sih, apa aja boleh. Atau sampo baby juga boleh. Sampo baby.
Nah seperti itu, nanti ambil aja dikit. Nah ini diusapin. Nah kalau SG yang galak kan mungkin ada yang berapa yang nggak bisa dipegang seperti ini. Nah jadi kalau SG yang galak, airnya dimasukin aja sama sabun. Sabun ini, nah, tinggal dimasukin aja begitu. Nah, nanti tinggal diubek-ubek aja, SG-nya dibiarin aja berendam di dalam. Nah ini kan udah mandi ya. Nah nanti yang udah mandi begini, nah ini dimasukin ke sini. Nah udah deh, digituin aja. Nah ini dibiarin aja ke dalam gini. Nanti kayak dia ini untuk ngebilas dia. Tuh seperti itu. Nah dibantu aja begini-begini dikit biar benar-benar terbilas bersih. Ini sama harus air hangat. Nah udah. Mandiin SG gampang kok sebenarnya. Yang penting tahu aja, yang penting air hangat ya. Nah ini kan udah bersih nih. Nah udah deh. Nah ini bentar ya, aku cuci tangan dulu karena ada sabun. Nah, ini udah bersih. Nah ini ada handuk. Nah handuk-handuk. Nah jadi ini kan udah dihandukin. Nah jangan lupa nih digosok nih, gosok semua bagian biar dia benar-benar kering banget. Tuh. Nah hidungnya, mata. Nah ini kuping jangan lupa dibersihin juga. Nah kalau mandiin SG, inget ya, mata jangan kena sabun, hidung sama mulut sama kuping juga. Jadi dia harus paling sebatas leher. Tapi pasti ada yang kena dikit sih, itu nggak apa-apa, kejilat-jilat. Makanya yang penting sabunnya itu yang kalau pakai sampo baby, samponya itu yang nggak bikin matanya sakit. Nah mayoritas kan sampo baby kan nggak bikin mata sakit. Makanya aku pakai sampo hewan aja yang biar aman. Udah cuma gini aja. Nanti ini digosok agak kering gitu ya. Kalau setengah basah kering juga nggak apa-apa sih. Nanti dia sebenarnya akan grooming sendiri. Nanti dia akan bisa kering sendiri juga kok. Ya digosok lembut aja, nggak usah terburu-buru. Nah udah seperti itu cara mandinya. Oke, udah dilihat kan videonya seperti apa? Nah, mudah banget ya untuk mandiin sugar glider. Semuanya nggak susah kok. Asal bisa aja, terus sabar. Dan harus memang pertama kali mungkin agak kagok ya. Tapi kalau udah 2, 3, 4 kali juga udah terbiasa kok. Nah, nanti pasti sugar glider pertama kali yang nggak pernah nyentuh namanya air, biasanya akan kaget. Crabbing itu wajar sekali. Mungkin ada juga yang bisa gigit. Nah, kalau misalnya kalian takut nih untuk digigit, kalian bisa juga siapin, aku lupa di video itu kasih lihat juga kayak seperti sarung tangan, tapi dia sarung tangannya itu kayak terbuat dari kulit sih. Aku belinya kayak dari kulit, jadi agak tebel. Jadi itu gunanya buat apa sarung tangan tebel gitu? Jadi sugar glider itu kan dia bisa gigit kan ya. Ada beberapa, atau misalnya nanti dapet yang nggak bonding. Nah, jadi biar dia nggak gigit kita gitu loh. Jadi itu sarung tangan gunanya untuk melindungi tangan kita aja. Nah, seperti itu. Atau misalnya nanti biar dia juga nggak kayak kemana-mana lah gitu. Jadi kita masih bisa grabnya, karena ada yang sugar glider yang nggak bonding. Biasanya sih pasti dia maaf ya, lompat-lompat mulu. Nah biasanya kalau sugar glider yang nggak bonding itu biasanya pasti dia akan coba buat gigit sih. Tapi kalau misalnya udah terbiasa dibanding terus, nah dia akan pasti antang juga sih ujungnya. Jadi nggak masalah. Nah jadi yang penting bersihinnya itu inget ya, semuanya satu badan, terkecuali area kepala ya. Jadi area kepala nggak usah dilelepin ya. Nah itu kepala itu nggak boleh. Nah seperti itu. Nah nanti jangan lupa di bagian bawah dada. Cuma kan kalau bagian bawah dada itu agak susah. Nah takut digigit kadang kan. Ya agak-agak asal-asal aja deh. Yang penting bersih aja. Yang penting badannya juga nggak kotor, wangi. Ya itu udah cukup lah. Ingat ya, kebersihan sugar glider tuh dijaga. Karena kalau misalnya nggak dilap badan, nggak rajin, nggak dimandiin juga, lama-lama bulunya nih kayak seperti ini kan, ini putih nih.
Nah kalau nggak dirajin dibersihin dia lama-lama akan menjadi menguning. Nah jadi pasti banyak ya kejadian penghobi gitu sugar glidernya kok kuning. Nah itu karena mungkin kebersihan kandang, pouch juga atau misalnya batoknya itu harus sering-sering diganti. Sama rajinlah bersihin sugar glider sama kandang, semuanya lah dibersihin. Nah itu pasti kayak sugar glider juga pasti bersih kok. Dan juga jadi kandangnya juga nggak bau. Nah biasanya kan banyak kejadian seperti itu, jadi itu nggak bantu banget ya. Yang penting kebersihan sugar glider itu penting ya, jadi biar sugar glider kalian juga tetap sehat. Oke, nah jadi sekian video dari aku. Semoga sharingan aku ini bermanfaat buat yang lain. Bagi kalian yang belum subscribe, bantu subscribe aku ya, ada di bawah. Di like juga, di subscribe, di share juga video aku ke yang lain juga boleh. Jadi kita sama-sama saling edukasi, kita sharing juga gimana caranya tentang sugar glider, memandikan atau menjinakkan seperti itu. Yang mau lihat video aku yang lain nanti bisa dilihat aja di listnya. Nanti ada di aku punya YouTube channel di sini. Oke, sekian dari aku. Thank you for watching.